cemburu tuh salah satu sifat orang mukmin ya. Nah, kita harus cemburu seperti itu. Harus ada giroh di dalam diri kita. Kalau nggak ada giroh ya, berarti hati kita udah mati. Berarti emang wajib nih kita punya rasa cemburu ya. Ada nih yang namanya posesif. Kalau posesif, jadi kecemburuan yang diikuti dengan perilaku pengawasan pada pasangan. Kalau kita mungkin bawa bapak karena mungkin ya kita bawa dia di keluarga, ya merasa sedih saat memikirkan pasangan. Jadi mungkin ya bini gue sih gue pernah sih kayak tiba-tiba bangun tidur nangis gitu. Nangis kenapa? Aku di mimpi aku nemenin kamu nikah. Oke. Wah, tanda-tanda. Jangan-jangan itu petunjuk lagi, tanda-tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bapak-bapak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dan Bapak-bapak di seluruh Indonesia atau seluruh dunia, semoga sehat-sehat semua ya. Ada yang nonton ya seluruh dunia? Wih, kali aja. Iya. Ngomongin apa gitu ya? Beberapa waktu dekat ini gue sempat nonton lagi tuh. Jadi lagi iseng, lagi ada waktu luang nonton film Indonesia yang sempat booming tentang percintaan. Terus percintaan, gue kasih clue-nya ya, tentang percintaan anak remaja, anak SMA, cowoknya ini geng motor gitu, ikut geng motor tapi baik. Kira bisa nebak nggak? Dolan. Hah? Oh, udah lama nggak nonton TV gue. Nontonnya nggak di TV, nonton di handphone. Tadi handphone. Radio dong. Iya. Di radio, betul. Iya benar. Dilan 1990. Pernah nonton nggak? Nonton Netflix ya? Nggak, waktu pas di bioskop nonton nggak? Nggak. Nggak nonton. Nontonnya di streaming ya. Nah, jadi Dilan ini ada nih quotes-quotesnya kan banyak ya. Salah satu quotesnya ini ada tentang cemburu. Jadi kata Dilan di sini katanya nih ya, cemburu itu hanya untuk orang-orang yang tidak percaya diri. Jadi ya sekarang aku sedang tidak percaya diri. Gitu katanya. Jadi kita mau ngomongin tentang cemburu nih gitu. Cemburu itu tanda sayang apa enggak sih gitu dalam hubungan ya, dalam kita hubungan rumah tangga pastinya gitu kan, hubungan suami istri. Jadi kan tadi kalau kata Dilan, cemburu itu sebenarnya kalau yang lagi nggak percaya diri gitu. Nah sekarang kalau ngomongin rumah tangga ini, kira-kira cemburu ini tanda sayang apa enggak sih gitu. Gimana tuh, sharing-sharing dong kalau ada yang punya pengalaman mungkin pernah cemburu atau dicemburuin pasangan gitu ya, atau mungkin pengalaman kira-kira tuh yang lebih sering tuh dicemburuin atau kita bapak-bapak yang cemburu sih gitu. Boleh sharing dari siapa nih, Pak Hanif atau Pak Aik? Boleh, Pak Reza, monggo. Reza nih kayaknya berat ngomong cemburu ya. Berarti di sini nggak ada yang cemburu karena berarti percaya diri ya kalau kata Dilan kan. Please di sini jangan ngomongin yang aneh-aneh ya. Ada di ruang sebelah soalnya tuh, kalau diceritain lagi, dikit lagi bahaya. Ngomongnya yang aman-aman aja berarti. Yang aman-aman. Tapi sih di keluarga ya pasti ada sih. Sama-sama berdua ada. Walaupun kalau gue sih lebih waktu terutama di awal nikah ya, tergantung konteks juga sih. Maksudnya kalau ngomongin cemburu ke orang lain gitu maksudnya ya, di awal nikah sempat cemburuan banget sih. Gue juga cemburuan, istri gue juga cemburuan gitu. Itu dua-duanya cemburuan ya. Tapi sekarang masih ada nggak tuh cemburunya? Ya kalau ngomongin cemburu ya harusnya tetap bakal ada. Malah wajib ada ya. Malah kalau nggak ada aneh ya. Iya, kalau nggak ada ya aneh. Malah bukan
Bahkan kalau kita mau tarik lebih jauh lagi ya, bukan orang beriman kalau nggak punya rasa cemburu gitu. Nah, iya betul betul betul. Iya. Ya pasti sih, gue juga pasti dulu sampai sekarang pasti adalah cemburu-cemburu kan. Ya entah entah karena apapun itu ya, pasti pasti ada faktor cemburu gitu loh. Iya, iya. Gimana? Ya. Setuju semua nih kayaknya. Sama sih kayaknya emang rata-rata di awal nikah sih gue juga sama di awal nikah. Dan ya gue pernah ekstrimnya malah saking gue cemburunya di awal nikah tuh bini gue kan gue nggak sengaja mungkin dia lagi scroll Facebook tuh dia berhenti di foto cowok. Gue bilang Korea Enggak, lagi. bukan temen nih. Oke, Gue bilang oke. lu apa sih gitu untuk Facebook nonton itu ngeliat foto cowok. Enggak. Ya udah semenjak saat itu gue bilang hapus, gue bilang Facebook lu hapus, lu nggak boleh lagi main Facebook, gue bilang kayak gitu. Saking gue kebakar cemburunya gitu. Ya udah sih akhirnya, tapi ya enggak sih, sekarang udah enggak sih, enggak yang terlalu ini sih. Malah gantian sih istri gue yang overprotective banget sama gue kayak takut kehilangan sang Reza Radian. Herman. Ada apa-apa nih Reza nih. Perkara pulang dari RM aja gue ditanyain loh. Belum berangkatnya aja gitu ya. Belum berangkatnya udah ditanyain ya. Iya, pulangnya kapan ya? Iya betul. Nah biasanya kalau lagi cemburu tuh ngapain sih? Misalnya istri lagi cemburu gitu. Pasti kan kalau cemburu ngambek gitu ya, kesel. Nah ngebayanginnya gimana tuh biasanya? Apa ya? Sorry. Ngebaik-baikin istrinya gimana? Biasanya kalau cemburu kan ngambek biasa istri kan, gitu kan, nggak mau nih ditegur, diajak ngomong asem lah gitu mukanya. Biasanya ngebaikinnya gimana nih? Dibeliin sesuatu kah? Di-check outin sesuatu kah? Atau gimana? Beliin makanan sih kalau gue. Berarti dibeliin sesuatu ya, sesuatu yang emang dia lagi sukai. Iya. Itu bisa jadi salah satu trik buat meredam cemburunya, betul. Atau sampai adem sendiri, karena bingung juga sih kalau udah ngambek kayak. Iya, atau ya pura-pura tidak terjadi apa-apa ya, diem aja udah ya. Berharap dia lupa ya. Karena ntar juga ya apalagi kalau cemburunya cuma masalah sepele gitu, pasti ntar juga ya udah biasa lagi sih. Pasti kan tetap ya tidur bareng gitu, nggak mungkin karena cemburu kamu nggak boleh tidur di kamar gitu kan, nggak sampai segitunya. Jadi ya didiemin aja sih biasanya kalau hal kecil ya udah lah ya kayak gitu. Ya mungkin kalau cemburu banget nih tadi bisa kayak si Reza sih, mungkin ya diberikan sesuatu yang istri sukain. Betul. Iya. Gue juga ini jadi inget ya, ada pengalaman nih ternyata. Keinget. Ya dulu ya pernah si yang kalau misalnya yang cemburu gue ya gue sih biasa-biasa aja ya orangnya. Ya cuma ngasih tahu aja gitu. Tapi di satu sisi pas pihak istri gue yang cemburu ini dia sampai ini ya nangis gitulah. Terus yang gue senjata ya perempuan yang gue lakuin ya cuma belum bisa ngedeketin kalau pas kayak gitu. Cuman kalau misalnya pas udah itu misalnya pagi ya, waktu itu pagi dia nangisnya pagi, baru bisa deketin tuh malam ya. Oh, ada waktu beberapa jam. Panjang ya? Beberapa jam. Malamnya baru bisa ngobrol. Kenapa sih kamu tadi? Ternyata akhirnya dijelasin. Oh gini. Oh gitu. Terus udah, akhirnya gimana? Jelasinnya malu-malu biasanya tuh cewek itu. Iya. Kan sih enggak cemburu gitu ya. Cuman ya udah karena emang ya namanya jaga perasaan, ya udah minta maaf duluan aja. Iya betul. Nah tapi kalau cemburu, kalau sebenarnya apa sih mungkin nih Mas Pai kali ya, saya bantu jelasin. Cemburu sendiri tuh kalau menurut bahasa artinya apa sih? Menurut kamus lah gitu.
Arti definisi cemburu sendiri itu apa gitu? Nah, ini ada yang berbeda nih antara kita di bahasa Indonesia sama dalam apa ya? Kosakata Islam ya, terma Islam. Makanya gue tadi sempat bilang di awal tadi cemburu itu salah satu sifat seorang mukmin ya. Nah, sebenarnya kalau di bahasa Indonesia cemburu itu justru nilainya itu negatif kalau di bahasa Indonesia ya. Cemburu itu seperti rasa kurang percaya, iri hati, curiga. Arti cemburu itu tuh ya, kurang percaya. Curiga karena iri hati gitu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, misalkan ya kalau dalam bahasa Indonesia konteksnya itu seperti kita melihat orang lain mendapatkan kesenangan, terus ada rasa cemburu di diri kita gitu. Iya. Berarti kan konteksnya nggak harus selalu sama pasangan sebenarnya cemburu itu ya. Dan itu negatif kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab biasanya diistilahkan dengan hiroh. Kita bisa mendengarkan hiroh. Kadang orang ada mengartikan hiroh itu sebagai semangat, tapi hiroh itu bisa juga diartikan sebagai cemburu. Jadi kan kita punya hiroh terhadap agama Islam misalkan. Berarti kita punya rasa cinta yang besar sama agama Islam. Jadi misalkan ada yang menghina Nabi kita dan menghina agama kita ya, di hati itu ada rasa giroh, rasa cemburu, nggak terima kalau agama kita dihina seperti itu giroh. Jadi ya termasuk untuk pasangan kita ya, misalkan untuk pasangan dan keluarga kita, misalkan pasangan kita melakukan sesuatu yang di luar syariat, misalkan nggak menutup hijab dengan sempurna misalkan ya. Nah, kita harus cemburu seperti itu. Harus ada hiroh di dalam diri kita. Kalau nggak ada hiroh ya berarti hati kita udah mati seperti itu. Makanya bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan, jadi ada 3 golongan manusia yang nggak akan dilihat Allah di hari kiamat. Pertama, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Terus kedua, perempuan yang merupai laki-laki, tomboy gitu, banci dan sebagainya. Nah, satu lagi tuh ad-dayuth. Apa itu dayuth itu apa? Dayuth itu suami yang nggak memiliki rasa cemburu terhadap istri dan keluarganya. Jadi, berarti dayuth itu untuk suami ya? Ya mungkin konteksnya bisa pasangan ya, pokoknya pasangan yang tidak memiliki rasa cemburu. Ya karena tanggung jawab keluarga ya di suami sih ya. Oke. Sebenarnya kan aslinya di situ. Jadi kalau istrinya melakukan maksiat atau gimana gitu, terus dia merasa ya terserah, baik-baik aja, terserah. Kan banyak tuh sekarang tuh yang kayak suami istri tuh masing-masing aja gitu. Istrinya mau lepas hijab ya boleh, silahkan. Ibaratnya itu toleransi atau itu hak asasi manusia. Atau anaknya mau memeluk agama apa aja, kan sering tuh kita dengar tuh di berita-berita infotainment gitu kan. Pindah agama gitu, terus orang tuanya bilang ya terserah, itu hak dia gitu. Nah, alhamdulillah itu termasuk dayuth sih. Kita berarti nggak punya rasa cemburu terhadap keluarga kita. Iya. Wah, ngeri juga ya. Termasuk 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah. Ngeri. Berarti emang wajib nih kita punya rasa cemburu ya. Oke, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami ya. Gitu. Betul. Nah, kalau tadi kan Reza bilang tadi ke istrinya overprotective ya. Malah jadi overprotective. Mungkin posesif gitu juga nggak sih? Iya, kurang lebih gitu sih. Nah, iya kadang kan juga suka bingung. Kadang ada yang akhirnya bermakna jadi kayak mirip cemburu sama posesif gitu ya. Padahal harusnya kan beda ya. Iya. Cemburu dan si posesif itu ya. Iya. Mungkin ada yang pernah punya ini nggak, mungkin pernah ada baca beda cemburu posesif itu, atau pernah mengalami akhirnya mengetahui oh cemburu beda sama posesif gitu. Hanif kali Hanif. Cemburu posesif. Gue baca aja ini ini gue baca dari sehatku.com. Jadi antara cemburu sama posesif, kalau cemburu itu kayak satu emosi yang kompleks yang meliputi marah,
rasa malu, ketakutan akan ditinggalkan. Jadi perasaan cemburu itu biasanya dalam percintaan ya. Makanya tadi bener tuh, beda antara definisi cemburu di bahasa Indonesia sama definisi cemburu di Islam tuh jauh ternyata ya. Jauh ya. Yang Ya, satu maknanya kan, positif, satu jadi negatif ya. Saya jadi negatif. Jadi cemburunya lebih ke rasa marah, malu, takut ditinggalkan gitu kan. Perasaan cemburu dalam percintaan yang biasanya dipicu dari seseorang yang hubungannya kayak terancam gitu. Jadi kayak misalnya nih bapak-bapak nih kan sering nih ngomongin tentang ya dalam tanda kutip poligami gitu kan. Nah, ngaku aja kayak gitu. Nah, kan berarti di satu sisi itu ada keterancaman akan hubungan kan, mungkin dari satu pihak, dari satu istri bisa jadi seperti itu. Kalau memang tidak dibekali dengan ilmu ya, kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh menurut definisi ini itu berarti ya si istri cemburu dengan laki-lakinya yang sering kayak gitu. Okay. Nah terus ada nih yang namanya posesif. Kalau posesif jadi kecemburuan yang diikuti dengan perilaku pengawasan pada pasangan. Jadi kayak misalnya ini Reja tuh ya. Jadi insecure terus ya. Gitu kan. Ntar pulangnya jam berapa? Ini sampai mana gitu kan. Iya, istrinya insecure gitu berarti ya, masih pasangannya ya. Oke, bahkan Oke. Iya. Berarti kayak posesif itu ini ya, kayak kelanjutan dari cemburu. Jadi karena udah cemburu banget nih akhirnya si istrinya punya tindakan ya. Posesif ini lebih akhirnya melakukan action gitu ya, karena saking cemburu. Misalkan istrinya curiga, wah suaminya ada main sama teman di kantor misalnya, berarti ketika akhirnya istrinya melakukan tindakan kayak mungkin coba kirimin koordinat titik misalkan gitu kan. Nah berarti itu posesif ya, karena udah melakukan sebuah tindakan tuh berarti posesif gitu. Karena aku punya teman SMA ya. Pas udah nikah sama istrinya itu sampai tapi ini terjadi karena memang jadi istilahnya bukan cemburu buta ya. Jadi si istrinya bisa sampai cemburu karena suaminya pernah ketahuan lah gitu ya. Entah ketahuannya apa, sampai akhirnya itu di motor suaminya itu dipasangin GPS sama istrinya. Mantap bener. Oh jadi ketahuannya kan bilangnya mau ke lokasi mana, tiba-tiba ketahuan bohong lah, akhirnya sama istri pasangin GPS ini. Pasangin GPS gitu loh. Terniat ya. Tapi laki-laki saking pinternya, jadi teman pas cerita, iya motor pasang GPS, akhirnya udah dibilang, oke, aku misalkan mau ke Green Lake nih, ya udah motornya tadi Green Lake diparkir, nah dianya pergi. Saking cerdasnya laki-laki. Cerdas. Waduh, ngeri kalau ada posesif emang nih. Jadi insecure ya. Bini gue gak segitu sih. Paling ya sebatas ditanya sebelum berangkat kerja, ditanya pulang jam berapa gitu. Padahal belum berangkat nih. Iya. Nah, Ja, tanyaan buat lu, Ja. Sebagai pasti kita pernah mengalami rasa cemburu ya. Tanda-tanda kalau kita ngerasa tanda-tanda misalkan bapak-bapak nih, kita rasa lagi kayak cemburu nih. Biasanya itu tanda apa ya, sepengalaman lo misalkan atau sepengetahuan lo lah. Oke. Dapat. Jadi gini, yang pernah gue baca, jadi intinya tanda-tanda orang kalau cemburu itu pertama, biasanya ada muncul perasaan kayak marah sama seseorang, atau ketika seseorang itu berinteraksi dengan hal yang dia senangi gitu, atau yang nggak dia senangi gitu. Itu muncul rasa marah lah gitu. Intinya pertama ya, itu wajar sih kalau orang terhadap cemburu itu biasanya marah ya. Itu kayak tadi istrinya Mas Andi pun dari pagi gitu, tiba-tiba ya gitu. Terus yang kedua mungkin marah saat pasangan atau teman tidak bisa menghabiskan waktu dengan Anda. Jadi kayak apa ya, gue ngerasain banget sih kayak tanda-tanda kalau lagi cemburu kayak gini nih, kayak gue habis waktu sama anak gitu, gue kayak nggak diurus gitu. Itu
Itu gue sering banget gue ngerasa. Iya. Kayak gue doang dan dari bapak nggak tahu sih yang lain. Gue ngerasa kayak gitu. Kayak nggak punya waktu sama gue sebagai pasangannya. Itu Pastilah, pasti apalagi punya anak dan anak masih kecil dan anaknya lebih dari satu gitu. Iya, Pasti. Gue pun ngalamin, masih ngalamin. Apalagi sekarang kan gue anakku masih kecil banget kan, masih yang si Jihan ini masih umur 7 bulan kan. Jadi kayak bisa dong kayak tengah-tengah malam tiba-tiba bangun kan bisa dia tuh. Iya. Ngerti lah misalkan bapak lagi pengen apa ya udah gitu. Nggak bisa. Iya, karena anak nggak bisa ngalah sama kita kan. Kita ngalah. Betul. Terus nggak bisa turut bahagia saat teman kerja mendapatkan sesuatu yang juga Anda inginkan. Jadi ya ketika pasangan kita dapat sesuatu yang kita senengin, dia malah nggak ikut seneng gitu, ya biasa aja, flat aja gitu. Tuh ya tanda-tanda orang cemburu begitu. Iri hati ya. Ya. Terus yang keempat, merasa tidak suka terhadap orang baru yang masuk dalam kehidupan percintaan tanpa sebab yang jelas. Kayak tadi mungkin ya kasusnya kayak gue ya. Jadi kayak bini gue lagi scroll di Facebook, terus nggak sengaja lihat temennya, gue langsung kayak, ini ngapain sih lu buka-buka begituan, padahal nggak ada niat deh sebenarnya. Gitu salah satu tandanya. Dan tanpa ada yang jelas, lo nggak nanyain dulu ya. Nah itu dia, gitu. Tiba-tiba gue nggak suka aja. Iya. Yang terakhir mungkin merasa sangat sedih saat memikirkan pasangan, teman, atau saudara. Jadi kalau kita mungkin bapak-bapak, karena mungkin ya kita bapak udah jadi keluarga, ya merasa sedih saat memikirkan pasangan. Jadi mungkin ya bini gue sih ya, gue pernah sih kayak tiba-tiba bangun tidur nangis gitu. Nangis kenapa? Aku di mimpi aku nemenin kamu nikah. Oke. Wah, tanda-tanda. Jangan-jangan itu petunjuk ya, tanda-tanda. Mimpi baik itu ya. Mimpi baik bagi Reza, tapi mimpi buruk. Iya. Dan itu kejadian bukan sekali, men. Lu gimana sih gue bilang? Ya gitu deh, oke. Iya. Oh, berarti iya istilah takut banget kehilangan lu sampai bermimpi mimpi lo nikah nggak cuma sekali ya. Dan padahal kasusnya gue nggak pernah, gue malamnya atau misalkan sebelum dia tidur tuh gue nggak ngomongin masalah yang tadi kayak ibaratnya ya poligami atau itu, gue nggak ngomongin masalah itu gitu. Tiba-tiba aja dia mimpi nganterin gue gitu. Itu ya mungkin dia yang kepikiran gitu loh. Iya. Mungkin. Iya. Oke. Nah, langsung aja nih kita bacain ini kali ya. Ada komen-komen dari netizen nih, yang lucu-lucu nih ya. Mungkin ada yang lucu, ada yang gue baca dulu nih ya. Komen netizen Budiman nih ya. Netizen Budiman, oke. Cemburu tanda sayang. Sebenarnya kurang tepat. Karena cemburu diperlukan bukan buat buktiin cinta, tapi sebagai salah satu cara motivasi diri untuk berusaha mempertahankan hubungan. Wih. Ya, mungkin dia dokter Boyke kali ini ya, jago gitu mendefinisikan. Aduh. Next. Cemburu tanda sayang, nggak selamanya terkesan romantis. Kadang rasa cemburu justru malah berujung pada keinginan memutuskan hubungan dengan pasangan untuk menghindari rasa sakit hati. Iya. Tambah sakit. Karena mungkin capek kali ya rasa cemburu, jadi ingin memutuskan hubungan. Oke, lanjut. Bacain. Apa nih? Kok ngomongin, mantan aneh, dulu cemburunya kebangetan. Jadi hidup aneh berasa ada bayangan dia yang ngikutin. Mau kemana-mana kudu pakai topeng. Kadang cemburu buta, padahal aneh gak ngapa-ngapain. Malah kena amukan cemburu berlebihan. Kelihatan tanda gak waras dari orang yang gak pede, bukan tanda sayang. Iya, ini gak pede banget kayak ini. Parah. Musuhnya Dilan ya. Ya. Terakhir aja bacaan lagi aja. Satu lagi. Oke. Setuju, ada yang bilang. Buat yang belum pengalaman pasti kepancing ikut marah-marah. Ujung-ujungnya cerai deh. Tapi buat yang udah pengalaman justru cemburu bikin nambah lengket.
walau banyak marah-marah dalam hidup mereka. Wak 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 wak. Aduh, awok nih, tim awok. Oke deh, oke. Jadi cemburu tanda sayang, ada yang setuju, ada yang tidak. Yang jelas sih cemburu ini tadi kalau boleh gue rangkum tadi kata yang dari Faik segala macam, cemburu jadi tetap bahkan sangat diperlukan dalam sebuah hubungan, tapi cemburunya tentunya dalam porsi yang wajar dan tidak berlebihan ya. Jadi harus tahu kali kapan menempatkan cemburu itu. Jangan sampai cemburu buta gitu. Jadi malah hubungannya bisa gawat. Jadi cemburu tetap diperlukan asal penempatannya tepat gitu. Bapak-bapak. Oke, buat bapak-bapak yang punya pengalaman cemburu sama pasangan atau dicemburuin pasangan, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa baca, kita bisa sharing pengalaman gitu. Oke. Cukup obrolan kita sekarang tentang cemburu tanda sayang. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kalau video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di obrolan berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.